Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa. Di pertemuan ketiga ini pembicaraan kita melanjutkan topik minggu lalu. Hari ini kita akan bicarakan secara spesifik tentang penulisan ejaan yang tepat, ejaan bahasa Indonesia yang tepat dari segi penulisan huruf kapital. Nah, untuk memudahkan adik-adik mengingat tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf kapital, saya sebutkan rumusnya, yaitu rumusnya Na, Ja, Pang, Ge, Sa, Ka. Jadi dari rumus Na, Ja, Pang, Ge, Sa, Ka itu nanti akan kita uraikan. Na itu apa, Ja itu apa, Pang, Ge sampai seterusnya. Baik, untuk yang pertama saya uraikan yang unsur Na. Dalam menulis huruf kapital kita harus memperhatikan penulisan yang tepat pada penulisan nama. Jadi dalam penulisan nama, misalnya penulisan nama orang, ya, penulisan nama orang misalnya Rio Rinaldi, maka penulisan yang tepatnya adalah R huruf kapital pada kata pertama dan R huruf kapital pada kata kedua. Nah, kemudian penulisan nama jalan. Penulisan nama jalan sebetulnya Anda harus perhatikan penulisan J, jalan, seharusnya ditulis dengan huruf kapital dan tidak boleh disingkat. Bagaimana dengan orang yang biasanya menggunakan singkatan? Ini yang salahnya, tidak baku. Nah, misalnya jalan putus bersambung, nama jalan maksudnya. Jalan putus bersambung, J huruf kapital, P huruf kapital, B huruf kapital. Kita beri nomor misalnya jalan tersebut. Nomor kalau kita menuliskan dengan bentuk singkatan, N huruf kapital, O tidak huruf kapital kalau disingkat. Nomor 17 Padang, berarti penulisan yang tepatnya NO titik 17 Padang. Bagaimana dengan bentuk yang tidak disingkat? Kalau kata nomor tidak kita singkat, tulis dengan huruf yang lengkap NOMOR, dan penulisan huruf N-nya tidak diberi huruf kapital. Begitu dalam penulisan nama jalan. Biasanya ini terdapat pada kop surat atau dokumen-dokumen lainnya. Berikutnya pada nama perusahaan. Nah, lihatlah pada nama perusahaan. Mungkin kita pernah menemukan penulisan PT. Penulisan PT itu tidak ditambahkan dengan tanda baca apapun. Tanda titik, tanda koma, tidak. Dia tanpa tanda baca. Penulisan PT, misalnya PT Maju Mundur Cantik, tidak diberi tanda baca apapun, karena singkatan yang diberi dengan huruf kapital tidak boleh diberi tanda baca, kecuali singkatan yang berbentuk tidak huruf kapital. Misalnya, atas nama, tulisan yang benarnya A titik N titik, atau penulisan sampai dengan S titik D titik, begitu. Berikutnya penulisan nama khas daerah. Kita mungkin bisa menemukan pada penulisan nama unsur kedaerahan seperti Batik Solo. Batik Solo berarti huruf yang dibolehkan huruf kapital hanya nama kota. Batik tidak. Penulisan nama makanan misalnya, sate Padang khas daerah. S-nya tidak huruf kapital pada kata sate, tetapi hanya pada kata Padangnya saja, P. Gitu. Lain halnya dengan nama makanan atau unsur lain yang membawa unsur kedaerahan, misalnya beras Solo. Beras Solo itu bukan khas kedaerahan, tetapi itu adalah jenis beras. Maka dia tidak satupun menggunakan huruf kapital. Bika Ambon, menurut sumber
penulisannya Bika Ambon. Bika Ambon bukanlah berasal dari Ambon. Bika Ambon itu arti kata Ambon adalah kuning. Dengan demikian kata Bika Ambon, frasa Bika Ambon tidak ditulis dengan huruf kapital karena dia bukan khas daerah. Duku Palembang bukan khas daerah, itu jenis buah. Jeruk Bali bukan khas daerah, tapi itu jenis jeruk, maka dia tidak huruf kapital. Dengan demikian kita mesti membedakan mana yang merupakan khas daerah dan mana yang bukan khas daerah. Caranya sangat gampang. Khas daerah itu bersifat kebudayaan, hasil pemikiran. Jika dia ditanam lalu tumbuh, bukan satu kebudayaan. Tetapi batik kebudayaan. Makanan yang dibuat oleh satu kelompok atau masyarakat kebudayaan. Sate Madura kebudayaan. Sate Padang kebudayaan. Dan seterusnya. Berikutnya, penulisan nama lokasi. Kita menulis di dalam artikel, di dalam buku. Penulisan lokasi penting untuk kita perhatikan. Misalnya penulisan Pantai Padang. Pantai Padang itu lokasi yang disebutkan secara jelas. Kami sedang berada di Pantai Padang, maka penulisan Pantai Padang harusnya dengan huruf kapital. Karena Pantai Padang adalah lokasi yang jelas. Danau Singkara, lokasi yang jelas. Lembah Harau, Pulau Pieh, Pulau Mandeh, dan seterusnya. Jika dalam kalimat hanya menyebutkan kata pulau saja, maka kata pulau tidak huruf kapital. Kalau kita menuliskan di pantai saja, saya sedang berada di pantai, maka kata pantai tidak huruf kapital karena tempatnya tidak dijelaskan. Berikutnya penulisan nama agama atau hari kebesaran agama. Agama Islam. Agama Islam berarti I pada Islam huruf kapital. Hari Raya Idul Fitri, pada kata Idul dan Fitri itu diberi huruf kapital karena itulah namanya. Sementara kata Hari Raya tidak huruf kapital. Agama Islam, agama tidak diberi huruf kapital. Begitu. Hari Raya Nyepi, hanya kata Nyepi yang huruf kapital, huruf N-nya. Tahun Hijriah, Hijriahnya saja, H-nya diberi huruf kapital. Hari Jumat, J diberi huruf kapital. Berikutnya pada penulisan nama identitas. Identitas itu maksudnya adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia penulisan yang benarnya adalah B dengan huruf kecil atau non kapital. Indonesia dengan huruf kapital. Bangsa Indonesia berarti B dengan huruf non kapital atau huruf kecil. Indonesia dengan huruf kapital atau huruf besar. Suku Dani. Di Minangkabau misalnya ada suku Caniago. Suku Caniago berarti S huruf kecil, C dengan huruf kapital. Ya, gitu. Bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa Minang. Nah, penulisan nama daerahnya kita tulis dengan huruf kapital. Bahasa Minang misalnya, Minang M-nya huruf kapital. Tapi kata bahasa B-nya tidak huruf kapital. Baik. Berikutnya, pada penulisan berikut di huruf kapital, tadi kita bicara na, sementara masih banyak rumus lain. Maksudnya unsur dari rumus na itu, na dari na Japang gesaka itu, kita baru sampai pada na. Berikutnya ada ja dan pang. Ja saya maksudkan di sini adalah jabatan dan pangkat. Ketika kita menulis kalimat yang terdapat di situ jabatan atau pangkat, maka kita harus menulis dengan benar. Jika dijelaskan jabatan itu atau pangkat itu dengan keterangan, maka ditulis dengan huruf kapital. Saya beri contoh misalnya, Presiden Indonesia. Upacara itu dibuka secara resmi oleh Presiden Indonesia. Presiden Indonesia, P huruf kapital, I huruf kapital. Baik,
Begitu juga dengan pangkat, misalnya kalau di kepolisian kita mengenal Inspektur Jenderal Polisi, Irjen Pol misalnya. Ketika di dalam kalimat terdapat nama orang di dalam pangkat tersebut, maka penulisan huruf kapital harus diberi pada setiap kata. Inspektur I huruf kapital, Jenderal J huruf kapital, Polisi P huruf kapital, dan dilanjutkan dengan nama orang yang dimaksud. Kombes Pol atau kita jelaskan menjadi Komisaris Besar Polisi. Komisaris Besar Polisi Siman Taburan Sang misalnya. Kombes Pol, K-nya huruf kapital, Pol-nya huruf kapital, P-nya ya. Kemudian nama orang ditulis dengan huruf kapital di awal kata. Demikian pada jabatan dan pangkat. Berikutnya pada G. Tadi ada na, dan sudah ja dan pang, sekarang G. G itu penulisan gelar maksudnya. Kalau kita menulis gelar dengan dibubuhi oleh nama orang, perhatikan cara penulisannya. Jika diawali dengan gelar profesor, profesor doktor, prof titik spasi, jangan digabung, spasi doktor titik, tambahkan nama orangnya, misalnya Profesor Doktor Insinyur Haji. Nah, ada yang menarik pada penulisan gelar haji sebagai gelar keagamaan. Sebelum kita lanjutkan ke pembicaraan berikutnya. Dalam sistem tata bahasa, gelar haji muncul, tapi dalam sistem sosial menjadi pertanyaan. Apakah gelar haji wajib dituliskan? Jawabannya tidak. Karena dia tidak mengikat satu status seseorang. Jika seseorang pulang haji, dia tidak menerima sertifikat, tidak menerima piagam, tidak menerima ijazah. Sementara dalam bidang pendidikan atau dalam bidang akademik, dia menerima sesuatu pengakuan. Maka dengan demikian tidak menjadi suatu kepatutan, tidak menjadi suatu kewajaran atau menjadi suatu keharusan seseorang harus menggunakan gelar haji. Jadi boleh tidak, boleh iya. Tergantung pada pribadinya sekarang. Saya lanjutkan, Profesor Doktor, Prof titik Doktor, D huruf kapital, R huruf kecil, titik. Kalau ingin memberi gelar lagi, misalnya Insinyur, I huruf kapital, R huruf kecil, titik. Lanjutkan dengan namanya. Namanya misalnya John Ladiang, J huruf kapital, L huruf kapital. Nah, berbeda dengan gelar yang berada di depan nama, gelar yang berada di belakang nama justru diberi tanda koma setelah nama. Jadi, Profesor titik Doktor titik Insinyur titik John Ladiang, beri tanda koma dulu, spasi, beri huruf kapital, misalnya kalau gelarnya MSc, Magister of Science, bukan mantan supir camat. Nah, MSc, penulisan yang tepatnya M huruf kapital, titik, spasi, S huruf kapital, C huruf kecil, titik. Kalau masih ada gelar lagi, setelah tanda titik tadi beri tanda koma lalu spasi lagi. Dan misalnya gelar berikutnya itu MA yang terdiri atas 2 huruf. Tadi MSc 3 huruf, sekarang MA 2 huruf. Magister of Art, bukan Malin Andiko ya. Nah, jadi penulisan MA karena dia 2 huruf singkatan pada gelar diberi tanda titik sebanyak 2 kali. Penulisan yang benarnya adalah M titik A titik. Begitu. Untuk penjelasan berikutnya Anda bisa baca pada modul ini, dan penulisan huruf kapital berikutnya sa, tadi na, nama, ja, jabatan, pang, pangkat, G, penulisan gelar, baik gelar akademik maupun gelar agama. Berikutnya adalah sa. Sa itu sapaan. Sapaan dalam kalimat langsung. Dalam menulis kalimat, mungkin seringkali orang salah menulis sapaan. Misalnya dalam cerpen, misalnya dalam
teks berita, misalnya dalam transkrip penulisan pembicaraan. Sapaan. Misalnya begini, ada kalimat dalam kutip 2, silakan duduk Pak. Silakan S huruf kapital, silakan duduk, koma, Pak. Sebagai sapaan, maka Pak diberi huruf kapital, huruf P. Kemudian contoh lain dalam bentuk sapaan itu ada kata saudara. Dalam tanda kutip kalimat ditulis, apakah saudara mengerti yang saya maksudkan? Kata saudara di situ adalah sapaan, maka ditulis dengan huruf kapital. Berbeda kalau kita menulis kalimat, kemarin saudara saya datang ke sini tanpa tanda kutip. Kata saudara di situ bukanlah sapaan, tetapi menunjukkan hubungan kekerabatan. Saudara saya, bukan sapaan. Nah, mungkin dalam penulisan huruf kapital perlu Anda cobakan secara langsung, Anda praktikkan secara langsung, sehingga pada pertemuan ketiga ini saya berharap ada satu tagihan tugas latihan yang Anda kerjakan, yakni menulis kalimat dengan memperhatikan tanda penulisan huruf kapital yang tepat di dalam kalimat. Masing-masing unsur itu buatlah kalimatnya. Unsur na buatkan dalam kalimat, unsur ja buatkan dalam kalimat, unsur pangkat buatkan dalam bentuk kalimat. Penggunaan huruf kapital dari segi pangkat buatkan dalam bentuk kalimat. Begitu seterusnya sampai sa. Baik, demikian pembicaraan kita untuk pertemuan ketiga terkait dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, terutama pada hal penulisan huruf kapital. Semoga bermanfaat dan selamat bekerja. Terima kasih. Halo adik-adik mahasiswa, Anda sudah mendengarkan paparan materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan mengimplementasikan ilmunya. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar materi hari ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk memeriahkan channel ini, Anda diharapkan untuk melakukan like dan subscribe. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Demikian saja, terima kasih banyak. Sampai jumpa.